Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah salat maghrib dan jamaah taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan, diberi nikmat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan bersama dengan majelis taklim kita. Untuk itu marilah kita buka majelis ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, serta ilmu yang diridhoi. Ala niyatina sallallahu alaihi wasallam Fid-dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan taklim kita kitab Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada bab tentang doa. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Aliyu alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamati fa innahu la yuraddu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengarkan, kok biasanya yang sering kali kita dengar adalah qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada apa namanya, selain sallallahu alaihi wasallam itu adalah alaihi salatu wassalam. Itu adalah satu-satunya yang diberikan, ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi kita itu julukannya adalah alaihi salam. Tidak ada solatnya, tidak ada as-sholah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Aliyu alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamati fa innahu la yuraddu. Wahai Ali, kata Nabi, alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamati, hendaklah kamu berdoa di waktu antara azan dan iqamat, karena fa innahu la yuraddu, sesungguhnya berdoa di sela-sela azan dan qomat itu Allah tidak menolak, atau doanya tidak ditolak. Jadi ketika kita sudah sampai masjid, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah fardu, baik qobliyah duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kok masih ada waktu, maka hendaknya berdoa sebisa kita. Berdoa sebisa kita. Itu hukumnya tidak wajib, tapi anjuran agar di sela-sela waktu antara azan dan qomat itu digunakan untuk berdoa. Atau kalau pengen digunakan untuk sholat, silahkan sholat. Misalkan kok waktunya kita datang ke dalam masjid tinggal 2 menit menuju ke menuju iqamat, maka di situ sholatlah cukup. Sholatnya sholat apa? Tahiyat masjid boleh, sunnah qobliyah boleh, atau dua-duanya juga boleh. Nah, dua-duanya ini niatnya dua,
rokaatnya 2. Artinya kita niat tahiyatul masjid sama niat qobliyah fardu itu boleh digabung. Jadi sholat kita ini cuma 2 rokaat, tapi niatnya lebih dari 1. Kalau dalam ibadah sunnah itu diperbolehkan. Misalkan contoh usolli sunnatat tahiyatal masjidi wa qobliyatal isya'i wa qobliyatal maghribi, atau qobliyatal duhri, qobliyatal asri, itu boleh. Ya, itu boleh. Kalau waktunya kok masih nyampe, masih ada longgar, maka hendaknya dipakai untuk 2-2. Artinya tahiyat masjid sendiri, terus qobliyah sendiri. Karena bagaimanapun al-muta'addi afdolu minal qasri. Ya, jadi dalam kaidah fikih itu ada kaidah al-muta'addi afdolu minal qasri. Yang panjang itu lebih baik daripada yang pendek, atau lebih utama ketimbang yang pendek. Sama seperti ketika kita sholat witir. Sholat witir kalau puasa 3 rakaat, andaikan dibikin sekali langsung 3 rakaat itu boleh. Tapi ashabus syafi'iyah, madhab syafi'i, pengikutnya ini sebagian mensunnahkan agar dilakukan 2 kali salam. Pertama 2 rakaat, terus yang kedua 1 rakaat. Maka dilakukan dengan 2 salam itu keutamaannya itu lebih. Nah, yang jadi masalah itu ketika kita sudah 2 rakaat, setelah salam yang pertama ternyata kita ini misalkan kentut, atau kita terus kemudian mules, sakit atau apalah. Niat kita niat sholat witir, sedangkan rokaat yang kita lakukan itu cuma 2 rokaat, padahal witir itu artinya ganjil. Ya, maka di sini akhirnya para ulama timbul 2 pendapat. Baiknya dilakukan sekali salam 3 rokaat itu. Ada yang mengatakan tetap baiknya ini 2 rokaat kemudian ditambah 1 rokaat. Misalkan 2 rokaat terus ada jeda karena kita ambil wudhu dulu atau nunggu badan kita ini enak, kemudian nambah 1 boleh. Atau misalkan pengen 9 rokaat dengan 1 kali salam itu juga boleh. Ya, jadi urusan sunnah itu banyak sekali pendapat-pendapat. Maka kata Nabi, wahai Ali, hendaknya kamu ini berdoa di antara azan dan iqomat, di sela-sela waktu azan dan iqomat. Begitu juga di hari Jumat, itu di sela-sela khutbah pertama dan khutbah kedua itu agar digunakan untuk berdoa. Doanya apa? Terserah, mau baca sholawat ya silahkan, mau baca doa yang lain ya silahkan. Karena apa? Karena di situ doa di waktu tersebut Allah tidak menolak doa seorang hamba. Kemudian di hari Jumat, sebagaimana kemarin kisah dua saudara adik kakak, yang adiknya ini masuk Islam kemudian dapat rizki min haitsu la yahtasib, tidak terduga. Di situ doanya adalah bihurmatil Jum'ati, ya Allah, dengan kemuliaan hari Jumat maka berikanlah rizki kepadaku bentuk rizki yang halal. Maka ketika kita ini kok beribadah di hari Jumat, entah kita ini bersedekah, entah kita membantu orang lain, di situ dalam hati kita silahkan berdoa dengan kemuliaan hari Jumat, semoga sedekah saya membawa berkah. Jadi sebutkan karena bihurmatil Jum'ah. Di situ dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar bihurmatil Jum'ah, sebab mulianya hari Jumat, semoga. Jadi ada kata-kata kemuliaan hari Jumat. Ya Aliyu in da'auta fabsut yadaika hadwa sodrika wala tarfa'huma fawqa ra'sika wa tushiru ilallahi bisababatikal yumna. Wahai Ali, in da'auta, ketika kamu ini berdoa, fabsut,
yadaika, maka lebarkanlah tanganmu, hadwa sodrika, di arah dadamu atau pancar dengan dada, setara dengan dada. Wala tarfa'huma fauqorosika, dan jangan angkat tangan duamu, kedua tanganmu ini di atas kepala. Watushiru ilallahi bisababatikal yumna, dan berisyaratlah kepada Allah dengan jari telunjukmu. Jadi praktiknya adalah inda'auta fabsud yadaika, tangan kita ini kita buka begini, hadwa sodrika, setara dengan dada, berarti begini, setara dengan dada. Wala tarfa'huma fauqorosika, jangan angkat kedua tanganmu di atas kepala. Kadang ada yang berdoa sampai begini, Pak, itu tidak dianjurkan. Ya, ketika panjenengan berdoa jangan tangannya di atas begini, tapi sejajarlah dengan dada, sejajarlah dengan dada. Watushiru ilallahi bisababatikal yumna, dan berisyaratlah dengan jari telunjukmu yang kanan. Jadi ini misalkan begini, jangan jari telunjuk ini tolong bedakan antara jari-jari yang lain. Jadi ini diginikan, agak diluruskan. Fungsinya apa? Bahwa jari telunjuk itu adalah bentuk kita mentauhidkan Allah, bahwa Allah itu satu. Sama seperti ketika kita tahiyat, jari telunjuk ketika kita asyhadu alla ilaha illallah itu kalau bisa, Pak, lurus, jangan kok bengkok agak turun, tapi lurus. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan kalau kita telunjuknya ini kok menunjuk dengan lurus, maka kita ini berusaha untuk menguatkan tauhid kita, untuk menguatkan iman kita. Tapi kalau jari yang telunjuk kok agak-agak bengkok ke bawah, agak lemes, maka itu boleh dikatakan para ulama orang tersebut ini dari sisi tauhidnya kurang yakin. Ya, jadi adab atau etika ketika kita berdoa itu sejajarkan dengan dada. Nanti juga ada ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan rapat, ya ada yang mengatakan rapat. Cuman di sini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kepada Ali, bahwa berdoa ini tangan kita ini menengadah meminta kepada Allah dan sejajarkanlah dengan dada. Fungsinya kenapa kok sejajar dengan dada? Agar hati kita ini juga benar-benar meminta kepada Allah. Tidak cuma lisan kita yang berdoa, tapi hati kita juga ikut berdoa. Ya Ali la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusallin nasu fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Wahai Ali, la tajhar bi qiraatika, ketika kamu ini berdoa, la tajhar bi qiraatika, jangan mengeraskan suaramu. Wala bi du'aika haitsu yusallin nasu fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum, sehingga orang yang sholat di sekitarmu itu mereka tidak merasa terganggu. Jadi maksudnya adalah ketika kita ini sedang sholat, pertama sholat jadi makmum atau jadi imam, tapi imamnya ini imam yang sendirian, artinya sholat dengan munfarid, bukan imam yang jamaah. Kalau kita posisinya sholat menjadi makmum, sama ketika kita berdoa kok di samping kita ini ada orang sholat, maka jangan mengucapkan dengan keras, jangan berdoa dengan keras. Terus yang bagaimana doanya? Cukup telinga kita yang mendengar. Kenapa? Karena la tajhar bi qiraatika, Allah itu tidak tidak budek, tidak dungu. Allah itu maha sami, maha mendengar. Kemudian selain itu bisa yufsidu alaihim sholatahum, bisa mengganggu atau merusak sholatnya orang yang ada di samping kalian. Maka di Lolen itu ada, Pak, ada orang salah satu jamaah ketika sholat
terutama ketika jahar itu pasti mengikuti mengikuti bacaannya imam. Jadi misalkan saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada satu makmum yang berusaha untuk mengikuti bacaan saya, dan itu suaranya keras. Orangnya di sini, mungkin di pojok sana masih dengar, Pak. Nah, itu sudah ditegur berkali-kali, tapi masih sama aja. Apakah yang dicari itu kesunahannya atau apa, wallahu alam. Tapi sekali lagi dalam fikih tidak ada kesunahan untuk membaca dengan keras ketika posisi menjadi makmum. Malah ketika membacanya dengan keras ini bisa berakibat batal sholatnya. Lebih-lebih lagi ketika bacaannya ini kok mendahului imam, itu juga bisa membatalkan sholatnya. Maka ketika imam itu sedang membaca Fatihah, sunnahnya adalah mendengarkan. Ketika imam membaca surah-surah pendek, maka makmum baru membaca surah Al-Fatihah. Lah kalau misalkan imamnya cepat, Pak, sudah rukuk sedangkan kita ini Fatihah belum clear, belum sempurna, ya sudah ikut rukuk. Karena apa? Karena Fatihahnya makmum ini ditanggung sama imam. Ya, ditanggung sama imam. Syaratnya tidak sempurna Fatihah kita ini bukan disengaja diri kita. Jadi kita bukan menyengaja untuk tidak menyempurnakan Fatihah, tapi karena memang kondisi imam sudah rukuk, kita belum sampai clear, belum sempurna Fatihah, maka segeralah untuk rukuk. Nah, itu kemudian hadis ini salah satu hadis yang menjadi dalil bahwa mengucapkan atau membaca bacaan sholat sebagai makmum kok dengan keras itu bisa membatalkan sholatnya. Jadi ketika panjenengan menjadi makmum itu bacaannya cukup telinga sendiri yang mendengarkan. Lah kalau samping kita kok terdengar bagaimana, Pak? Ya kita usahakan selirih mungkin, yang penting kita berusaha untuk membaca dengan lirih.